Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mudah-mudahan teman-teman atau mahasiswa di kampus Akademi Perpajakan tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, sesuai dengan surat edaran untuk mata kuliah atau di semester ganjil kali ini, untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah, kampus Akademi Perpajakan tetap melakukan perkuliahan secara daring atau secara online. Nah, salah satu metode yang saya pilih dalam media daring yang untuk proses pengajaran kali ini adalah melalui video YouTube atau tayangan YouTube. Nah, tayangan mengenai mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini akan terdiri dari 14 kali pertemuan dengan dua diantaranya yang tidak termasuk, dua pertemuan yang tidak termasuk itu adalah pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16. Pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir semester. Nah, selain melalui metode pengajaran tayangan YouTube ini, saya juga akan melakukan proses pembelajaran melalui Google Class ataupun Google Meet dan juga Zoom Meeting dan grup WhatsApp. Nah, untuk teman-teman selama pembelajaran melalui media YouTube ini, jika ada yang ingin teman-teman tanyakan, itu boleh langsung di kolom komentar. Nah, proses asumsi sesuai dengan yang diberikan oleh kampus Akademi Perpajakan. Artinya kita absen akan secara online. Di pertemuan pertama ini, teman-teman, saya akan membahas tentang RPS atau rencana pembelajaran studi untuk mata kuliah akuntansi keuangan menengah, di mana mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dan adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah akuntansi keuangan menengah ini akan membahas akuntansi yang lebih mendalam dari sebelumnya. Artinya sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi ini akan naik satu level lebih tinggi dibanding pengantar akuntansi. Nah, di mana dalam mata kuliah ini kita akan membahas kembali tentang proses penyusunan dari laporan keuangan di perusahaan jasa maupun dari perusahaan dagang. Nah, mata kuliah ini juga akan membahas lebih detail mengenai komponen dari neraca, yaitu ada aset, lancar dan tetap, ada liabilities, ada ekuitas atau modal. Nah, serta akuntansi investasi yang dimulai dari proses pengukuran, pengakuan, penilaian, penghapusan, dan pelepasan yang ada dalam neraca. Nah, teman-teman, diharapkan dari mata kuliah ini adalah teman-teman mengerti dari proses penyusunan dari laporan keuangan, memahami standar akuntansi laporan keuangan. Jadi bagaimana sih menyusun yang sesuai dengan standar, yaitu PSAK maupun yang standar internasional ya, atau IFRS. Kemudian teman-teman dapat menerapkannya nanti ketika proses terjun lapangan atau ketika teman-teman lulus dan bekerja di salah satu perusahaan, atau mungkin teman-teman memiliki usaha sendiri. Nah, sebelum saya mulai, saya akan membacakan dulu daftar rujukan yang dapat teman-teman pilih. Artinya, di mata kuliah ini teman-teman boleh menggunakan beberapa jenis textbook. Nah, di antaranya saya lebih menyarankan untuk menggunakan buku Keiso, Weigen, dan Warfed karena ini hampir digunakan di seluruh kampus ya, yang ada mata kuliah akuntansinya, selalu menggunakan buku Keiso. Teman-teman juga boleh menggunakan buku John Wiley edisi kedua atau
Keiso edisi 2009, atau Waren juga boleh untuk teman-teman gunakan, atau boleh juga menggunakan buku yang terbaru Keiso yaitu edisi tahun 2015. Nah, untuk bukunya teman-teman boleh beli yang asli, maupun kalau misalnya itu dirasa terlalu berat, teman-teman boleh misalnya cara beli dengan patungan, kemudian di satu meja patungan belinya gitu. Nah, jangan menggunakan buku yang fotokopi. Di pertemuan pertama, yang teman-teman diharapkan untuk memahami dulu kontrak dari perkuliahan kita. Nah, maka selama pembelajaran daring ini diharapkan teman-teman untuk mengikuti dengan baik penjelasan saya di video YouTube. Walaupun materinya juga sudah saya berikan dalam bentuk PowerPoint. Nah, untuk mendalami pemahaman, dalami video YouTube-nya, dan jangan malu untuk bertanya di grup WhatsApp maupun di Google Class. Nanti akan saya jawab langsung di situ. Yang kedua, mahasiswa, teman-teman di APJ diharapkan mampu untuk memperoleh keputusan bersama tentang draft kontrak perkuliahan. Jadi kita diharapkan kita sepakati. Nah, di sini. Di pertemuan kedua diharapkan teman-teman mampu untuk mengingat kembali siklus akuntansi perusahaan jasa dari yang mulai proses awal. Jadi mulai dari proses penjurnalan, kita ulang kembali, warming up, pemanasan lah ya, sebelum kita mulai ke langkah yang lebih jauh. Jadi di pertemuan kedua ini nanti kita akan mengulas sedikit tentang misalnya persamaan dasar akuntansi, bagaimana perlakuan kas kalau bertambah itu di debit atau di kredit, kalau piutang bertambah itu di debit atau di kredit. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat di mata kuliah pengantar. Di pertemuan ketiga, teman-teman diharapkan mampu untuk mengingat dan memahami siklus selanjutnya dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, setelah menyusun laporan keuangan, kan ada menjurnal misalnya. Kemudian ada proses menyusun buku besar. Kemudian ada proses menyusun neraca saldo, kertas kerja, hingga jadilah dia laporan keuangan. Ada neraca, ada laba rugi, ada LPE, ada arus kas, serta ada catatan atas laporan keuangan. Yang di pertemuan keempat, nah teman-teman diharapkan mampu untuk mengimplementasikan dan menganalisis siklus akhir dari laporan keuangan perusahaan, yaitu tersedianya tadi laporan keuangan yang ada 5 itu: laporan neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, teman-teman juga diharapkan mampu memahami proses akuntansi di perusahaan dagang. Ini di pertemuan ke-5. Jadi setelah kita bahas tuntas di perusahaan jasa, kita masuk di perusahaan dagang. Pertemuan ke-6, nah mudah-mudahan teman-teman di APJ mampu untuk mempelajari, memahami dan menganalisis dan mengidentifikasi akuntansi persediaan. Ini terkait inventory, karena dia perusahaan dagang pasti ada inventory atau persediaan. Di pertemuan ke-7, nah nanti mudah-mudahan teman-teman mampu untuk mengenal dan memahami dan menganalisis akuntansi untuk kas. Jadi akun kas nanti kita misalnya cara menghitung cash of name itu dapat dari mana caranya, kemudian cara pengendaliannya seperti apa. Di pertemuan ke-9, nah ini nanti ada UTS ya teman-teman, atau ada ujian tengah semester, proses pengisian lah dari soal-soal yang akan saya berikan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Di pertemuan ke-10, teman-teman diharapkan untuk mampu
mengenal dan menganalisis akuntansi untuk aset tetap yang berwujud dan aset tetap yang tidak berwujud atau aset yang tidak berwujud, tangible dan intangible aset. Nah, misalnya aset tetap itu kendaraan, rumah atau gedung atau peralatan atau mesin. Nah, sedangkan aset yang tidak berwujud itu misalnya hak cipta, apalagi goodwill. Nah, seperti itu. Di pertemuan selanjutnya atau di pertemuan ke-11, teman-teman diharapkan mampu untuk menganalisis proses akuntansi untuk kewajiban. Nah, artinya hutang lancar, kewajiban itu hutang. Ada hutang lancar yang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Ya, kalau hutang jangka panjang itu lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun, sedangkan hutang jangka pendek itu kurang sampai dengan satu kali periode akuntansi atau 1 tahun. Di pertemuan ke-12, teman-teman diharapkan mampu untuk mengenal, memahami, menganalisis, serta mengidentifikasi hutang jangka panjang atau long term. Nah, nanti kita gimana sih cara menentukan penjurnalannya, misalnya seperti itu. Di pertemuan ke-13 atau di pertemuan ke-13 ini, teman-teman diharapkan mampu untuk menganalisis akuntansi untuk perusahaan persekutuan atau PT atau perseroan terbatas. Di pertemuan ke-14, teman-teman diharapkan untuk mampu mengenali, memahami, mengidentifikasi macam-macam dari organisasi akuntansi untuk fleksisasi modal atau capital stock atau yang di saham. Nah, di pertemuan terakhir atau di pertemuan ke-15 sebelum UAS itu teman-teman diharapkan untuk mengenal, mengidentifikasi dan menganalisis akuntansi untuk investasi. Jadi akuntansi investasi, misalnya ini terkait dengan alasan perusahaan berinvestasi di obligasi atau sekuritas di surat hutang maupun di saham misalnya. Kemudian untuk memahami atau membedakan cara menghitung tingkat pengembalian di investasi obligasi maupun di investasi saham, mana yang lebih berisiko, mana yang tidak. Nah, mana yang kategori investasi kita jangka pendek maupun investasi kita yang jangka panjang. Nah, semua metode yang saya gunakan adalah metode ceramah melalui video YouTube, diskusi melalui kolom komentar, dan tanya jawab juga melalui kolom komentar, serta melalui grup WhatsApp maupun di Google Class yang sudah dipersiapkan. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti oleh teman-teman, sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan walaupun secara daring ini dengan tuntas dan maksimal. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana tetap selalu sehat dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan yang ketat dengan melakukan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak serta hindari kerumunan. Nah, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.